Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog membahas terkait dengan rencana pemanggilan paksa Rizky Bilar dalam kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Masih bersama kami Jubir Nasional DPP Partai Perindo Bidang Sosial Perempuan dan Anak Ike Suharjo, dan juga telah tersambung bersama kami saat ini lewat sambungan telepon Kabid Humas atau bagian Kasih Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan, mohon maaf, AKP Nurmadewi, dan juga kuasa hukum dari Rizky Bilar, Ade Efril Manurung. Baik, saya teruskan kembali ke AKP Nurmadewi sekarang. Bu Nurma masih tersambung bersama kami ya? Iya, Mbak. Baik, Bu Nurma, sekali lagi saya ingin katakanlah semacam penekanan terkait dengan hasil visum yang ada pada atau hasil visum dari saudari L. Ini apa saja, Bu, kondisinya? Ya, untuk sementara ini, Mbak, semua sudah dikumpulkan oleh penyidik. Ya, baik itu barang bukti, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa. Semua sudah ada di penyidik, Mbak. Oke, kalau saya quotes ya Bu ya, yang saya dapat dari hasil riset, saudari L mengalami luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, luka di bagian leher depan, seperti itu ya Bu? Ya, untuk sementara ini yang bisa menjelaskan adalah penyidik, Mbak. Jadi itu domainnya adalah penyidik, ya. Nanti bisa dibuka di persidangan. Baik. Demikian, Pak. Baik. Saya kembali ke Bang Ade. Bang Ade, kalau tadi membaca hasil visum yang sudah saya quotes, luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, dan luka di bagian leher depan. Ini semuanya karena jatuh, Bang? Ya, ini bicara itu yang tadi bicara kan saya bilang, saya katakan ini kan membanting berkali-kali ya. Saya bilang fitnah. Itu yang ada pun visum di tangannya atau di di lengan tangan kanan itu ya, Mbak ya. Itu dia nyerang, itu Lesti nyerang Rizky Bilar, bukan Rizky Bilar yang banting. Dia nyerang Rizky Bilar, Mbak. Karena airnya kerahnya itu kan ditarik-tarik itu, rantainya putus. Di klien saya itu menepis seperti apa sih nanti Pak di waktu penyidikan akan diterangkan oleh klien saya. Menepis, itu dia terjatuh. Kalau di bagian lehernya, Bang? Nah, itu bagian lehernya, saya minta keterangan dari Rizky kemarin, itu dia kan tuh ribut tuh, mereka tuh bertengkar ya Mbak ya. Mereka kan bertengkar nih. Rizky minta jangan ribut-ribut di sini, ada ibu, maksudnya ada mertuanya. Mertua kan di samping, ini kan tengah malam Mbak, kejadiannya. Pertengkaran mereka tengah malam. Rizky untuk mutunya, dia meronta tangannya ya mungkin ke bawah, tapi tidak dikatakan netizen patah leher masih bisa ke Mekah, Mbak. Kalau itu bergeser, Mbak ya, kalau itu bergeser itu 3 bulan dong, Mbak, baru bisa sembuh. Oke. Ini bisa ke Mekah. Jadi refleks yang kemudian memegang bagian leher depannya saudari L, seperti itu? Iya, dia menutup mulutnya, Mbak, menutup mulutnya supaya jangan menjerit gitu loh, Mbak. Baik, bertengkar yang menggunakan fisik ya pada intinya ya, seperti itu ya Bang Ade. Tapi pernah ada nggak sih, kalau dari keterangan klien Anda Bang Ade, dari keterangan klien Anda selama ini, selama mereka membangun rumah tangga, pernah terjadi kejadian seperti ini sebelumnya? Belum pernah, Mbak, ini setahu saya. Yang kabarnya saya baca di media itu kalau ada pernah pelemparan bola biliar? Itu nggak benar, Mbak, fitnah itu. Tapi katanya Rizky sendiri pernah mengatakan sempat memegang bola biliar. Mana yang benar Bang Ade? Memegang bola, Mbak mengatakan apa? Melempar kan? Itu fitnah saya bilang. Tapi Rizky Bilar memegang bola biliar itu benar apa tidak? Apa, Mbak? Rizky Bilar memegang bola biliar? Kan biliar, Mbak. Oke, berarti sempat memegang bola biliar tapi tidak melempar? Enggak melempar, Mbak. Itu fitnah, Mbak. Ini kan ditambah-tambahin semua. Yang patah leher, tangan patah-patah, dibanting-banting. Ini harus dibuktikan loh, Mbak ya. Dan saya akan membuat surat permintaan hukum kepada Kapolri dan kepada Presiden. Saya lihat kasus ini ditambah-tambahin. Dan saya minta penyidik harus buktikan dulu. Banting-membanting ini lah Mbak, bikin hancur nama baik keluarga klien saya. Alat bukti sudah cukup, Bang Ade. Alat bukti sudah Anda dan klien Anda kumpulkan. Yang kena psikis itu adalah klien saya, ibunya, bapaknya, kakak-kakaknya. Mereka down semua akibat pemberitaan seperti ini. Oke, ada tanggapan? Baik, Kak. Tadi, siapapun pelaku itu kan yang
berhak untuk mengatakan atau pembelaan gitu kan, baik terhadap dari diri istri atau dari pengacara tadi gitu dan kuasa hukumnya. Nah, salah atau benar persidangan lah yang akan menentukan. Barang bukti kan sudah ada gitu kan. Nanti persidangan akan menentukan bahwa pelaku ini memang bersalah atau tidak. Ya biarkan nanti di persidangan yang akan menjawab gitu. Oke, kalau masalah mediasi Kan dikonfirm dulu, Bu. Harus dikonfirm dulu kedua belah pihak. Saya minta pada Kapolres Selatan dikonfirm dulu antara Rizky Bilar sama Lestiani, Pak. perlukah ada konfrontasi seperti itu, bertemu dengan langsung? Ya memang kalau bisa kedua Ini kan masalah tangga. Gimana Bang Ade? Nggak bisa mereka bisa kan, Pak. Ini masalah rumah tangga. Harus pihak polisi netral, mendampingkan dulu, didamaikan dulu. Kalau tidak mau damai, mau lanjut, itu boleh silakan. Itu kan terkaduan, Pak. Nah, Bu Nurma, apakah dari Polres Metro Jakarta Selatan sendiri akan mewadahi, akan bisa memediasi antara keduanya dipertemukan seperti itu dalam kasus ini? Ya, jadi gini Mbak, ya, jadi kita masih proses lagi berlangsung, ya, jadi kita semua kumpulkan semua, nanti kita bisa koordinasikan kembali, Mbak. Ini laporan sudah dilayangkan atau dilaporkan, kemudian barang bukti, lanjut saksi-saksi sudah dimintain keterangan, ya. Jadi ini semua nanti jelas penyidik yang punya domain, ya. Itu, jadi bisa semua nanti kita berkoordinasi kembali dengan penyidik, pengacara, kemudian masing-masing. Gimana Mbak Sandi? Mas Sandi? Iya, gimana Mas Sandi? Ya itu penyidik bisa membuktikan, masih membanding karena gara-gara itu dianggap klien saya psikopat. Jadi gini Mas, jadi gini loh, semua itu adalah alat bukti yang jadi menjawab dengan saksi-saksi yang melihat dan mendengar. Bagaimana saksi bisa melihat, Mbak? Saksi kamar, Mbak. Saksi masih duduk kan antara istri sama suami di dalam kamar. Kecuali acting, iya betul. Ada saksi di dalam acting. Ini kan nggak acting. Jadi gini loh Mas. Jadi bagaimana saksi bisa melihat banting-membanting itu, Mbak? Saya tanya bagaimana saksi itu bisa melihat banting-membanting itu berkali-kali itu, bagaimana saksi bisa melihat? Kita kan lihat CCTV-nya. CCTV itu baik-baik aja ke mereka. Setelah mereka bertengkar berdamai, lalu mereka melakukan hubungan suami istri, selesai, dan dia pastikan pulang ke rumahnya. Sampai ke rumahnya berubah pikiran, ada pihak ketiga yang punya kepentingan untuk melaporkan Rizky Bilar. Ya saya tahu saya itu, Mbak. Iya, jadi gini Mas Andi, ini kan laporan sudah bergulir ke kita, ya. Jadi LP sudah dibuat, ya. Dan kita polisi netral dalam hal ini. Janganlah polisi ikut berpihak kepada pelapor. Tapi saya minta polisi netral dalam hal ini, Mbak. Ya. Oke, Bang Ade mungkin bisa diluruskan juga oleh Bu Nurma nanti ya. Tapi kalau membaca undang-undangnya memang semuanya harus berpihak kepada keterangan korban dulu sampai memang terbukti sebaliknya seperti itu. Betul begitu Ibu Nurma kan ya? Iya, jadi gini ya, laporan setelah kita terima, kemudian laporan setelah kita terima kita proses. Laporan semua pasti saksi-saksi kita periksa. Lanjut untuk barang bukti kita kumpulkan, ya. Nah, itu adalah menjawab semua yang terjadi. Mengapa kita kemarin memanggil untuk saudara saksi yang diduga, itu adalah memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Demikian, Mbak. Baik, silakan tanggapannya. Ya, tadi kan seperti disampaikan Ibu AKP ya, saksi sudah ada, barang bukti juga sudah ada gitu kan. Dan selanjutnya adalah meminta keterangan dari pelaku. Nah, alangkah baiknya nanti pelaku tidak datang di panggilan yang kedua ya, kalau tidak salah ya. Nah, itu memenuhi panggilan kedua gitu. Jadi kan lebih bagus lagi gitu kan. Nah, dan selanjutnya apabila pemanggilan kedua sampai pelaku ditetapkan menjadi misalkan tersangka gitu kan. Nah, kembali lagi biarlah peradilan. Ya, insya Allah, Mbak. Klien saya tetap kooperatif. Tetap kooperatif seperti itu ya. Mbak Ike, tapi kalau dari kacamata Anda ketika memang kasus seperti ini, biasanya ada kemungkinan apakah akan rujuk apa tidak? Ya, begini Mbak Fani, kalau kita berbicara tentang kasus kekerasan gitu ya, pelaku yang pernah menjadi atau pelaku kekerasan ini sendiri, apakah bisa sembuh atau tidak? Kalau bilang ya pelaku ya bisa dibilang ya sakit, pelaku ini juga sakit gitu loh. Jadi kalau misalkan apakah bisa melakukan kekerasannya
berulang kali gitu kan, jawabannya bisa iya. Oke. Jadi kalau misalkan pelaku ini tidak disembuhkan gitu kan, ya dia akan bisa menjadi pelaku lagi gitu loh. Oke. Karena begini, kenapa saya bilang sakit gitu? Baik. Karena mereka mengalami masa lalunya gitu. Baik, dan harus disembuhkan seperti itu ya. Rumah tangga itu pasti ada pertengkaran. Singkat Mbak. saja Bang Ade. Ya, yang ramai rumah tangga pasti ada pertengkaran. Kita juga pernah bertengkar, ibu juga pernah bertengkar, mbak juga pernah bertengkar. Semua kita pasti rumah tangga pasti pernah bertengkar, tapi nggak juga dipanjang-panjangkan seperti ini, dibesar-besarkan seperti ini, mbak. Tapi memang kalau misalnya untuk Ya, jelas ini ada proses hukum kepentingan. masih berjalan ya Bang Ade ya, kita akan melihat seperti Jelas apa kita kejelasannya ke kooperatif depan ya Bang Ade Iya. dengan adanya proses hukum yang berjalan Kita seperti yang saat menginginkan ini. mereka damai. Baik, Terus, Bang Pak. Ade mohon maaf, saya potong terlebih dahulu karena durasinya sangat sempit, kita harus sudahi dulu Ya, dialog kita oke, sore kita hari ini. kembali. Terima kasih atas waktunya Bang Ade Efril Manurung, Ibu AKP Nurmadewi dan juga Mbak Ike Suharjo bersama kami di Newsroom Weekend pada sore hari ini. Salam sehat semuanya, terima kasih dan sampai jumpa.